Semua kembali lagi di Jejak Safar, dan ini merupakan kelanjutan video dari cara lancar membaca Al-Quran. Karena setahun yang lalu Ana pernah bikin video tentang cara lancar membaca Al-Quran juga, dan banyak yang komen doakan semoga saya lancar, dan juga ada yang mengeluh juga ya, menyampaikan bahwa saya masih terbata-bata dan lain sebagainya gitu. Karena banyak yang komen kayak gitu, Ana pengen share aja di video kali ini buat teman-teman yang khususnya bacanya masih terbata-bata. Semoga dengan tips-tips yang Ana share di video kali ini, teman-teman semua bisa tahu langkah-langkah bagaimana caranya agar bisa lancar ya, dari yang terbata-bata awalnya dia bisa lancar setelah itu, setelah yang satu ini. Baik, tips yang Ana sampaikan ini kembali lagi berdasarkan pengalaman Ana gitu kan, dan juga Ana pertimbangkan juga lewat banyak kajian-kajian juga yang Ana ikuti, dan juga ada masukan-masukan dari ustadz-ustadz yang Ana pernah tanya gitu kan, soal lancar membaca Al-Quran dan sebagainya. Ana dulu seperti kalian juga ya, Ana dulu seperti kalian, dimana masih awalnya itu masih terbata-bata gitu kan, tapi Ana mulai fokus ketika mulai menonton banyak kajian-kajian itu. Jadi Ana sarankan dulu ya buat teman-teman semua, jangan cuma melihat tips-tipsnya, tapi juga bertanya kepada para ulama, kemudian para asatidz yang ada di daerah teman-teman, selain menonton di YouTube dan sebagainya. Oke. Saat Ana waktu terbata-bata ya, hal pertama yang bikin Ana lancar itu adalah seringnya membaca. Ya, seringnya membaca. Kalau dalam sehari Anda masih membaca sehalaman, 2 halaman, dan Anda berharap Anda bisa lancar membaca Al-Quran, sebaiknya jangan terlalu berharap banyak. Gitu. Kenapa? Karena kelancaran dalam membaca itu, membaca apa saja, baca bahasa Indonesia ke, baca bahasa apa ke, bahasa Jerman ke, bahasa apa ke, termasuk baca bahasa Al-Quran pun bahasa Arab gitu kan, semua berawal itu dari seringnya kalian berinteraksi dengan bahasa tersebut, termasuk bahasa Al-Quran gitu kan, bahasa Arab. Karena itu kalian mesti dalam sehari itu mesti sering untuk membaca Al-Quran itu, jangan cuma sehalaman, 2 halaman gitu kan, harus lebih gitu kan, harus sejuz paling idealnya. Nanti yang awalnya kalian terbata-bata, insya Allah itu dengan membaca sebanyak itu, kalian bisa terbiasa menghindari atau melihat ya, kesalahan-kesalahan kalian itu, dan kemudian memperbaiki, dan ujungnya kalian akan terbiasa. Tips yang kedua adalah, karena tadi sudah sering-sering membaca, yang kedua adalah ulangi apa yang kalian baca. Kalau misalnya kalian sudah baca nih 1 juz, sudah baca surah Al-Baqarah nih, kalau bisa diulangi lagi. Dengan mengulang seperti itu, Anda akan semakin terbiasa untuk membaca Al-Quran. Alasan lainnya juga karena kita seperti kalau di dalam game ya, Anda kasih perumpamaan kayak dalam game, kita lagi lewati rintangan gitu kan, terus ada tembok di depan, kita mesti lompat gitu kan, tapi pas awal-awal kita nggak sadar itu tembok, ya kita tabrak aja gitu, akhirnya kita kalah, akhirnya kita mulai lagi dari awal. Nah, perumpamannya seperti itu. Kalau dalam membaca Al-Quran juga kesalahannya seperti itu, gitu kan? Nah, ketika kita ulang, kita lewati rintangannya sama, kita akan tahu bahwa kesalahannya di situ, dan kita akan tahu bagaimana caranya untuk melewati kesalahan itu. Pertama tadi sudah sering-sering membaca, yang kedua adalah mengulangi bacaan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya di dalam keseharian kalian itu kalian belum ada waktu untuk membaca Al-Quran, luangkanlah waktu itu untuk mendengar murotal. Terus ada dari syekh siapa saja yang Anda sukai gitu kan, atau yang Anda bisa tiru bacaannya. Ini seperti kita sedang berhadapan dengan iklan di TV gitu kan. Kalau kita berhadapan dengan iklan di TV, kita nggak niat untuk menghafal iklannya pun, karena keseringan mendengarkan iklan di TV itu kita akan tahu, oh iya, kita tahu ini iklan tentang ini, walaupun kita nggak nonton, kita nggak lihat, tapi karena kita sudah dengar, oh iya, ini iklan tentang ini iklan tentang ini, karena kebiasaan itu. Jadi Ana sarankan juga kebiasaan kalian itu coba diubah ke membaca Al-Quran itu, dengan apa? Sering-sering untuk mendengarkan murotal Al-Quran. Nah, ini sebenarnya tips-tips dasar, tapi hanya saja kurangnya motivasi atau kurangnya pembiasaan dari diri kita, sehingga lama untuk mencapai harapan kita itu, yaitu adalah kelancaran dalam membaca Al-Quran. Oke, tips yang terakhir buat kalian yang punya kebiasaan meniru bacaan yang kalian dengar, karena memang kita lihat banyak video-video juga para asatidz kita yang masih muda ya, kebanyakan mereka membaca dengan nada-nada yang bagus gitu kan. Jangan sampai kalian meninggalkan bacaan tajwid kalian, karena yang paling utama adalah
tajwidnya dulu gitu. Kalau misalnya kalian sudah mahir, sudah bisa untuk meniru tajwidnya seperti apa, kalian bisa melangkah ke proses selanjutnya adalah memperbaiki nada kalian itu. Tapi kalau misalnya kalian belum bisa memperbaiki tajwid kalian, jangan coba-coba untuk melangkah ke jenjang selanjutnya adalah nada kalian gitu. Setelah itu kalau misalnya kalian sudah bisa ya kalau kalian merasa gitu kan, merasa sudah bisa membaca berdasarkan aturan tajwid yang benar, coba panggil teman-teman kalian di sana yang kalian kenal, yang mahir dalam membaca Al-Quran, dan meminta mereka untuk mendengarkan bacaan kalian. Dengan begitu kalian akan tahu sebenarnya kesalahan kalian itu masih ada atau tidak gitu. Nah, ini merupakan tips terakhir, dan semoga teman-teman semua di sana, di luar sana yang saat ini masih berjuang untuk membaca Al-Quran sampai ke tingkat untuk memperlancar bacaannya itu, semoga Allah istiqomahkan kita semua, dan semoga Allah pertemukan kita di video selanjutnya. Barakallahu fikum.